Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini. Irian Jaya, atau kita biasa sebut Papua, adalah provinsi paling timur di Indonesia dengan keanekaragaman budaya dan sumber daya alamnya. Namun daerah ini awalnya hampir tak masuk wilayah Indonesia, karena Belanda yang keras kepala mengklaim bahwa bagian Irian Barat adalah miliknya, dan akan menjadikannya negara boneka. Semua berawal pada akhir Desember 1949, di mana konferensi meja bundar diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Konferensi ini membahas tentang kedaulatan Indonesia, yang dimana setelah itu Indonesia menjadi negara serikat walau hanya bertahan kurang lebih 8 bulan dan tanpa Irian Barat. Namun hal yang kita sorotkan adalah daerah Irian Barat yang masih jadi perdebatan antara Belanda dan juga Indonesia di masa itu. Indonesia tentu tidak tinggal diam. Dari nasionalisasi Irian Barat sampai pelarangan penerbangan maskapai dan film Belanda di Indonesia. Belanda pun ikut tikam balik dengan membangun jalan, lapangan terbang, dan pelabuhan. Karena Belanda tahu Papua itu kaya dan ia ingin menjadikan Papua sebagai negara boneka. Pada 1961, Belanda mulai kumat dengan organisasi politik dan infrastruktur lainnya. Indonesia membalas dengan Tentara Kora I yang dikomandai oleh Maijen Soeharto di bawah kepresidenan Soekarno. Di akhir tahun itu juga, Soekarno mengadakan pidato di Yogyakarta dengan menyatakan maksud mengadakan operasi Trikora, yaitu menggagalkan Belanda untuk menjadikan Irian Barat menjadi negara bonekanya, mengembalikan Irian Barat ke pelukan Ibu Pertiwi, serta mengibarkan sang merah putih, dan juga digelarnya mobilisasi umum. Gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat, gagalkan, kibarkan bendera kita, dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Komando Mandala yang dibentuk 7 Januari 1962 dipimpin oleh Maijen Soeharto ditugaskan untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menggelar operasi militer. Dalam operasi ini, Indonesia sudah mencari bantuan dari Amerika Serikat, namun Paman Sap menolak. Indonesia pun pindah haluan ke Uni Soviet. Dan membeli banyak pesawat jet, kapal selam, dan kapal tempur dengan kapal ikoniknya KRI Irian 201. Dan kita nyicil jangka panjang. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Setidaknya, cicilan ini lunas di tahun 1999. Setelah pembelian tersebut, TNI mengklaim bahwa NKRI memiliki angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan. Selain alutsista, Indonesia juga berdiplomasi dengan negara sekutu Belanda agar tidak ikut campur. Operasi ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu penyusupan, eksploitasi, dan konsolidasi. Soekarno memerintahkan pasukan elitnya ke medan tempur dan adu jotos dengan pasukan Belanda dari laut, udara, sampai terjun payung. Belanda memiliki sedikit pasukan, namun mereka memiliki intel yang pintar. Jadi selama peperangan intel, Belanda mengetahui strategi Indonesia. Tetapi keberuntungan masih berada di tangan Indonesia. Pada akhirnya, Amerika ambil alih dengan cara diplomasi karena takut komunis akan mengambil keuntungan dari konflik ini. Perundingan itu dilaksanakan pada 15 Agustus 1962 di New York. Ringkasnya, Irian Barat menjadi kepemilikan Indonesia secara bertahap, seperti pengibaran bendera PBB dan voting atau perpera. Pada akhirnya, Irian Barat masuk daerah Indonesia, menjadi provinsi ke-26 dengan nama Irian Jaya.